Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas kita ucapkan pada hari ini, di mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, dan nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita dan aktivitas kita sehari-hari seperti biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di negara kita wabah virus corona masih melanda negeri kita. Namun sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh berputus asa. Tapi justru kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang salah satu ciri orang yang beriman ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bersabar. Karena orang yang bersabar itu akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini pemerintah kita melakukan yang namanya new normal. Namun semua itu juga ada hikmahnya. Yang pertama, kita dianjurkan untuk selalu memakai masker. Apa hikmahnya kita memakai masker? Yaitu kita sebagai umat manusia hendaklah selalu menjaga lisan kita untuk selalu berkata yang baik. Ketika kita memang merasa bahwa perkataan kita itu sia-sia, maka janganlah kita mengeluarkan dari lisan kita. Karena memang lisan kita ini kecil, tetapi dengan lisan kita, kita bisa beruntung. Dengan lisan kita, kita juga bisa menjadi celaka. Maka patutlah, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, dia berkata, "Man kana yu'minu billah," siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik dia diam. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu mencuci tangan. Hikmahnya di sini bahwa kita sebagai umat manusia, kita dianjurkan atau diwajibkan mengambil hanya untuk hak kita. Janganlah kita merampas hak-hak orang lain. Karena tentu apa yang kita makan, apa yang kita minum, kalau bersumber yang berasal dari sesuatu yang tidak halal, maka itu dapat menimbulkan penyakit. Salah satunya adalah penyakit hati. Karena ketika kita terlalu banyak memakan makanan yang haram, maka hati kita bisa menjadi mati. Salah satu ciri orang-orang yang hatinya telah mati, ketika dia diberi nasihat, dia merasa dipermalukan. Maka untuk itu, marilah kita selalu memperhatikan makanan yang kita peroleh. Apakah itu makanan kita sumbernya dari yang halal, halalan thayyibah, halal lagi baik. Yang ketiga, hikmah new normal, yaitu
adalah menjaga jarak. Apa itu? Hendaklah kita selalu menjaga jarak dari hal-hal yang bisa membuat kita berdosa. Janganlah kita mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru kita semakin tingkatkan ibadah kita. Kita harus banyak-banyak melaksanakan sholat 5 waktu. Karena tidak ada penolong kecuali yaitu banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sering saya katakan bahwa ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus muhasabah, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini musibah COVID-19 kita anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu adalah teguran atau azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang manusia, ketika manusia yang perintah dia sangat takut untuk tidak melaksanakan. Tapi ketika Allah yang perintahkan dia, atau ketika Allah yang memanggil, dia selalu menunda-nunda. Salah satu contohnya, seperti kita kemarin di Bone, pernah ada berita hoax yang menyuruh kita makan telur. Karena dengan memakan telur katanya bisa menyembuhkan penyakit corona. Perintah itu datang pada jam 03 dini hari atau jam 3 subuh. Di mana pada waktu itu manusia lagi enak-enaknya tidur. Tapi mereka mati-matian bangun untuk cepat-cepat membeli telur. Karena dia takut mati terkena virus corona. Tapi ketika Allah memanggil pada saat salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Mereka masih berkata sebentar. Bahkan ada yang menarik selimut. Di sini kita buktikan bahwa kadang-kadang Allah itu memberikan teguran kepada kita. Karena ketika manusia yang menyuruh kita melakukan sesuatu, kita cepat-cepat untuk melakukan. Tapi ketika Allah yang menyuruh kita melakukan sesuatu, kadang kita tunda-tunda. Padahal tidak ada yang kita nikmati pada hari ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita nikmati pada hari ini adalah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini tidak ada yang lebih baik kecuali hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, utamanya untuk penceramah sendiri. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.